Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kok belum jawab semua ya? Kita sekali lagi ya, Ci. Oke, Ci. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pintar, semua sudah jawab, Ci, sekarang. Selamat pagi, Ci Rosi. Selamat pagi juga, Cici Listi. Senang ya, hari ini kita bersama-sama bertemu lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Benar gak, Ci? Pastinya, Ci. Adik-adik senang tidak yang di rumah? Senang tidak? Iya, Cici yakin dan percaya kalian juga sudah siap untuk mengikuti kebaktian live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Kalau sudah siap semua, Cici ajak semua untuk bangkit berdiri. Ayo, berdirinya gimana? Berdiri yang baik gimana sih, Ci? Yang tegak, Iya. sikap sempurna. Tuh, kayak Cici Listi. Ayo semuanya berdiri yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Semuanya masih berdiri, sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik kepada kami semua. kepada kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih.
kasih. Tuhan juga sudah memberkati kami untuk bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus Tuhan tolong pimpin kebaktian sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah kami juga dapat bersuka cita di dalam memuji Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik ya. Nah, Cici juga berharap adik-adik walaupun masih ibadah di rumah, tapi Cici mengingatkan supaya tidak lupa membaca Alkitab dan berdoa. Sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus tetap rajin ya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Mari sekarang sama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semua tepuk tangan. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Kus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Kus panjang hidup. Adik-adik semua bersuka cita hari ini? Pastinya Ci. Iya, Cici Listi bersuka cita. Oh tentu dong, Cici nggak ngeliat nih wajah aku udah suka cita. Coba Cici mau lihat semuanya senyum. Gak ada yang cemberut, semuanya senyum. Iya, semua lihat semua senyum Cici Listi. Nah sekarang kita akan sama-sama ya, kita akan nyanyi lagu pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Satu kali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Senang ya Cilisti ya, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya, apa sih itu Natal? Hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, kita akan bersama-sama yuk, kita akan nyanyikan lagu Hari Natal Kini Telah Tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari Natal, hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya, 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 semua memuji Dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama akan menyanyikan lagu Seorang Anak. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat.
kerajaan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Katakan satu kali lagi, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Dengan sikap berdoa, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan begitu baik begitu baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena Engkau Engkau adalah adalah Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Biarlah Biarlah Tuhan tolong Tuhan tolong lahir lahir dan tinggallah dan tinggallah di dalam hati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ciheti. Biarlah Tuhan Kau mempersiapkan kami, hati kami, terlebih saat kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Cici Heti. Silakan. Halo adik-adik, senang sekali bisa menyapa kalian kembali pagi ini. Setelah tadi kalian sudah memuji Tuhan, kini saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ciheti mau memulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga petani, mereka memiliki begitu banyak ayam. Nah, ternyata suatu hari salah satu ayam mereka bertelur. Wah, anak-anak mereka senang sekali. Ye, Papa, hari ini kita makan telur goreng. Wah, iya, mereka siap-siap untuk menyantap telur itu. Tapi ternyata begitu mereka melihat di kandang, telur-telur itu sudah tidak ada. Telur-telur itu sudah hilang. Lalu petani berpikir, wah, ini pasti ada pencuri. Siapa yang berani mencuri dan masuk ke kandang ayam saya? Wah, jangan-jangan ada binatang buas ya datang ke sini untuk memakan telur-telur ayam saya. Wah, saya harus mencari ide. Bagaimana caranya ya supaya telur-telur itu tetap aman. Nah, keesokan harinya ada salah satu ayam yang juga bertelur. Nah, untuk kesempatan ini petani sudah siap-siap untuk menjaga telur itu. Tapi ternyata ketika malam hari tiba, petani mau mengambil telur-telur itu sudah tidak ada. Wah, ini sepertinya ada yang cepat-cepat untuk mencuri telur-telur ini. Waduh, siapa ya? Dia kemudian menyusuri pagar di sekeliling kandang itu. Tapi tidak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak baik-baik saja, tersusun rapi.
Wah, kira-kira siapa yang berani mengambil telur-telurku ya? Nah, kemudian di keesokan harinya ada salah satu ayamnya juga bertelur. Nah, untuk kali ini petani langsung mengambil semua telur-telur itu. Dan kemudian petani ini merebusnya diam-diam dan menaruhnya kembali ke dalam kandang. Dia akan membuat jebakan supaya dia tahu siapa sebenarnya yang mencuri telur-telur ayam yang selama ini mereka cari-cari. Nah, kemudian pada malam hari tiba, ada seekor ular datang ke kandang itu. Kemudian dengan perlahan-lahan ular itu memakan telur-telur itu. Wah, pikirnya si ular, wah, tiap malam aku selalu makan makanan enak. Telur-telur ini, wah, banyak sekali. Aku akan makan semuanya. Lalu pelan-pelan dia meninggalkan kandang itu dan melalui pagar. Tapi ternyata ketika dia melalui pagar, biasanya telur-telur ini pecah ketika tubuhku kugesekkan di antara pagar-pagar ini. Tetapi kok ini gak bisa ya? Kok ini telurnya tetap keras ya di perutku? Aduh, ini gimana? Dia terus berjuang adik-adik. Dia berjuang gimana caranya supaya bisa keluar dari pagar itu. Tapi tidak bisa. Dia gesek-gesekkan tubuhnya sampai berdarah. Nah, di saat itu juga petani dan keluarganya kemudian memukul si ular ini sampai mati. Nah, inilah akibatnya ketika dia selama ini sudah melakukan pencurian telur. Akibatnya adalah dia mati sia-sia oleh karena perbuatannya. Demikian juga ketika kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tentu saja ada akibatnya. Seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Ada sebuah kisah ketika itu bangsa Israel sudah berhasil untuk menduduki sebuah kota yang bernama Yeriko. Mereka senang sekali ketika mereka berhasil menduduki kota itu. Tapi ada satu perintah Tuhan untuk mereka tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kota itu. Dan khususnya untuk emas, perak harus dikhususkan untuk dibawa ke rumah Tuhan. Dan barang-barang selebihnya harus mereka bakar, harus mereka musnahkan. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Tapi ternyata adik-adik ada seorang laki-laki yang bernama Bapak Akan. Wah, dia melihat bahwa ada baju yang begitu bagus. Bajunya itu bagus sekali. Aku tidak punya baju sebagus itu. Masa sih baju itu harus aku tinggalin di sini? Sayang sekali. Aku harus mengambilnya diam-diam. Kan gak ada yang tahu. Yosua mana Yosua? Yosua pemimpin bangsa ini. Gak tahu dia. Aku harus mengambilnya. Aku harus menyembunyikannya. Tapi itu ada uang. Itu ada uang, ada emas, ada perak. Aku harus mengambil semuanya. Ini aku harus mengambil kesempatan ini untuk menyimpannya. Diam-diam aku harus membawa pulang ke kemahku. Aduh, gak ada orang yang tahu. Aku harus cepat-cepat untuk menyembunyikannya. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Akan ini berani melanggar perintah Tuhan. Dia diam-diam membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di dalam kemahnya. Tentu saja tidak ada orang yang tahu. Tetapi pada waktu itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah berhasil menduduki Yeriko, mereka diperintahkan untuk menduduki kota Ai. Wah, kota Ai ini ternyata
tidak lebih besar dari kota Yeriko. Kota Ai ini lebih kecil. Terang aja bangsa Israel kemudian berpikir kita pasti menang karena Yeriko yang besar itu saja bisa kita taklukkan. Masa kota Ai yang kecil ini tidak bisa, kita pasti berhasil. Nah, pada waktu itu ada beberapa orang yang dikirim untuk berperang melawan rakyat Ai. Kemudian ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka kalah. Hah? Kok bisa ya mereka kalah? Iya, ternyata mereka tidak berhasil untuk menduduki kota Ai. Mereka kalah dan bahkan banyak orang di antara orang-orang Israel itu bahkan sampai harus mati kena tombak. Aduh, sedih sekali ya. Kemudian pemimpin mereka yaitu Bapak Yosua kemudian bersedih hatinya. Oh Tuhan, kenapa bisa begini ya? Aduh, kenapa Israel bisa kalah? Israel tidak berhasil menduduki kota Ai. Apa dosa yang ada di dalam diri Israel ya Tuhan? Tunjukkan dosa itu. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, ada di antara kalian yang melakukan dosa pencurian. Pencurian, siapa yang berani Tuhan? Engkau sudah memberikan perintah bahwa tidak ada barang-barang yang boleh dicuri. Tidak ada. Siapa ya Tuhan? Sekarang juga kumpulkan rakyat semuanya. Tanya kepada mereka siapa yang melakukan itu. Wah, kemudian Yosua mengumpulkan rakyat dan bertanya seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu ketika Yosua mengumpulkan rakyat, maka di situ akan kemudian mengaku di depan mereka. Bapak Yosua, sebenarnya aku yang sudah mencuri. Aku soalnya berpikir itu bajunya bagus-bagus banget. Aku gak punya baju sebagus itu. Sayang kalau dibuang, sayang kalau harus dibakar. Aku mengambilnya Bapak Yosua. Aku yang mengambil. Aku juga mengambil emas dan perak. Uang itu aku ambil semuanya. Aku simpan di dalam kemahku. Nah, mendengar hal itu, kemudian Yosua memerintahkan untuk seluruh rakyat yang ada di situ melakukan seperti apa perintah Tuhan. Mereka membawa barang-barang hasil curiannya Bapak Akan ini, kemudian keluarganya, anak-anaknya, ternaknya, dan semua yang mereka miliki kemudian dibawa ke suatu lembah yang bernama Lembah Akor. Disitulah kemudian seluruh rakyat melempari semuanya itu dengan batu sampai mati. Nah, adik-adik, inilah sebuah kisah yang menggambarkan betapa seriusnya dosa itu. Dosa yang dilakukan oleh Bapak Akan, dia pikir dia mengambil barang yang dilarang oleh Tuhan untuk diambil. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, gak ada yang tahu. Tapi dia lupa untuk menengok ke atas bahwa ada siapa yang tahu? Ya benar, ada Tuhan yang tahu. Seperti lagu pujian yang pernah kita nyanyikan bersama. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Nah sekarang Ciheti mengajak kita untuk menyanyikan bersama lagu ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan tentu saja bisa melihat apa yang kita lakukan. Perbuatan baikkah atau perbuatan jahat? Apalagi dosa. Bapak akan sudah melakukan dosa, yaitu mengambil dan menyembunyikan barang-barang yang dilarang oleh Tuhan. Itu sama saja dengan melakukan dosa pencurian. Wah, ngeri sekali ya kalau kita lihat akibat dari perbuatannya. Semua dosa, baik itu dosa yang kalian anggap kecil. Cuman sekali aku melakukan dosa, pasti Tuhan sudah lupa. Kan aku cuman melakukan dosa kecil aja, bohong tipis-tipis. Wah, itu tentu saja tidak benar di hadapan Tuhan. Semua dosa, baik yang kamu anggap kecil ataupun besar, semuanya pasti mendatangkan hukuman. Nah, begitu dahsyatnya ya hukuman yang ditimpakan kepada Akan. Sampai-sampai dari kesalahannya itu membuat bangsa Israel harus kalah. Bahkan banyak di antara mereka harus mati sia-sia oleh karena kalah berperang. Nah, inilah hukuman yang terjadi pada waktu itu. Nah, seperti halnya kita saat ini adik-adik. Ketika kita sering sekali menyembunyikan dosa, kita pikir tidak ada yang tahu. Kalau aku berbohong, kan nggak tahu. Papa mama nggak ada di rumah. Aku kemarin sudah mengambil uang papa. Aku buat jajan es krim. Wah, kita pikir nggak ada yang tahu. Tetapi kita ingat, Tuhan itu Tuhan yang Maha melihat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan sikap kita. Dosa itu bisa mendatangkan akibat yang besar kalau kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mau meninggalkan dosa itu. Sama seperti kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Wah, lama sekali ya negara kita harus mengalami pandemi ini. 100-an tahun yang lalu ada juga suatu kondisi di mana seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Ketika itu ada satu virus yang begitu kecil yang kemudian mengakibatkan tidak hanya 10 orang yang meninggal, tetapi bahkan 50 juta, bahkan 100 juta orang di seluruh dunia harus meninggal oleh karena virus ini. Pada waktu itu, dunia ini dilanda oleh virus yang namanya flu Spanyol. Wah, ternyata bentuk virus ini bahkan tidak kelihatan oleh mata. Karena bentuknya begitu kecil. Tapi ternyata bentuk yang begitu kecil ini bisa berdampak besar. Bahkan bisa merugikan jutaan orang. Nah, begitu juga dengan dosa. Kalau kamu menyimpan dosa, perbuatan jahat yang kamu lakukan hari ini, kamu hari ini mencuri uang 10.000. Diam-diam. Besoknya kamu mencuri lagi uang yang lebih besar, 50.000.
berhasil, gak ada yang tahu. Besoknya di kamar mandi nemu uang 100.000. Wah, makin bertambah uangnya. Kamu senang. Tetapi sesungguhnya dosa yang tadinya kecil itu kamu simpan rapat-rapat dalam hatimu. Ternyata besoknya tumbuh subur. Dan dia mengajak kamu untuk melakukan dosa yang lebih besar. Adik-adik ingat, semua dosa yang manusia lakukan akan mendatangkan hukuman. Seperti yang tercatat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tuhan menganggap serius dosa. Oleh karena itu, tidak ada dosa kecil atau besar yang bisa disembunyikan. Semuanya mendatangkan hukuman. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita kembali diingatkan. Apa yang masih sering kita lakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan? Apa sih dosa yang membuat kita terus melakukannya? Mungkin kita suka melawan orang tua, melawan guru di sekolah. Atau mungkin kita senang berantem sama teman-teman kita. Kita senang meluapkan marah. Atau kita menyimpan iri hati karena teman kita lebih pintar daripada kita. Atau bisa jadi kita sering menyontek. Nah, yang lebih besarnya lagi, kita bahkan sudah keseringan mencuri. Wah, itu tentu saja perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Karena dosa adalah perbuatan yang tidak Allah suka. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk kita tidak melakukan dosa. Sebab dosa ada akibatnya. Seperti ayat hafalan yang sama-sama kita akan hafalkan di pagi hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 32 ayat 23b. Kitab Bilangan pasal 32 ayat 23b. Dosamu itu akan menimpa kamu. Sekali lagi yuk. Dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23b. Nah, biarlah firman Tuhan ini yang terus mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan dosa. Karena semua dosa ada akibatnya. Semua dosa tentu saja mendatangkan hukuman. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang taat untuk tidak melakukan dosa. Yuk kita berdoa. Ikuti Cik Heti berdoa ya. Kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa dosa mendatangkan hukuman. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami tidak melakukan dosa. Ampuni kami jika seringkali kami masih suka melawan orang tua. Bahkan suka melawan guru kami di sekolah. Atau bahkan kami suka menyontek. Dan ampuni kami juga ketika kami juga berani untuk mencuri. Tuhan ampuni kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah,
Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Senang ya tadi kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Ciheti. Iya, Ciheti ya. Firman Tuhan itu mengatakan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbuat dosa. Karena dosa apapun yang kita lakukan kita akan mendapatkan hukuman. Nah adik-adik kita akan sama-sama yuk, kita akan mengakhiri kebaktian, kita akan menyanyikan lagu Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya adik-adik kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memimpin kebaktian sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu kami ingat dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong berikan kami hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Yesus memberkati.